Keongmas. Di sebuah kerajaan makmur bernama Gereja, hiduplah seorang raja. Dia mempunyai dua putri bernama Dewi Galuh dan Chandrakirana. Chandrakirana mempunyai tunangan. Tunangannya merupakan putra mahkota dari Kahuri yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. "Selamat pagi, Raja Kertamata." "Oh, Raden Indu, calon anakku. Kemarilah, mari masuk." Di sana rupanya calon istrimu, Chandrakirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. "Selamat pagi, Chandrakirana. Selamat pagi, Dewi Galuh. Selamat pagi, Pangeran Inu." Aku mau ke kamar saya." Kenapa Chandrakirana selalu memperoleh keberuntungan?" "Akan kusingkirkan kau, Chandrakirana." Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandrakirana semakin besar dan menyebabkan Dewi Galuh menutup mata dengan kegelapan. Ia pun pergi ke nenek sihir untuk menyingkirkan Chandrakirana. "Apa yang membuat putri kerajaan datang ke sini? Aku punya permintaan. Bantu aku melenyapkan Chandrakirana. Akan kuberi emas sebanyak yang kau mau." Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan sejumlah emas. "Hei Chandrakirana." "Oh, hei kakak, lihatlah kemari, ini bunga dulu yang kita tanam." "Siapa nenek itu, Kak?" "Kukutuk kau menjadi keong." Tiba-tiba sekujur tubuh Chandrakirana ditutupi asap tebal. Ketika asap menghilang, terlihat Chandrakirana sudah menjadi keong emas. "Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu dengan tunangan. Sebelum itu terjadi, akan kuunyahkan dulu kau. Akan kuceritakan pada ayah, kau sudah hilang." "Kenapa kakak terlalu jahat padaku? Apakah aku pernah melukai kakak?" Chandrakirana yang menjadi keong emas pun terbawa arus sungai dan menjadi jauh dengan kerajaan Daha. "Kemanakah arus ini membawaku pergi?" Apa ini? Wow, keong berwarna emas. Belum pernah aku melihat keong seperti ini. Ternyata jaring itu milik sang nenek tua yang sedang mencari ikan. Sang nenek membawa keong emas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong emas ke sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan nenek, keong emas saat pagi hari berubah kembali menjadi semula hingga di siang hari. Tak terasa hari sudah siang. Aku belum menyiapkan makanan untuk nanti sore. Sang nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia melihat di atas meja ada berbagai makanan yang enak-enak. Siapa yang mempersiapkan ini semua untukku? Siapa yang memasak untukku? Lalu sang nenek pun pergi ke dapur untuk melihat siapa yang memasakkan makanan itu untuknya. Betapa terkejutnya ia melihat seorang gadis cantik. Itu adalah Chandrakirana. Chandrakirana pun menceritakan semuanya kepada nenek. Dia juga menceritakan bahwa kutukannya akan hilang jika dia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu. Sementara itu, di kerajaan Daha, tunangannya bergegas untuk mencari Chandrakirana. Ia berpura-pura menjadi rakyat jelata. Mendengar Raden Indu akan mencari Chandrakirana, Dewi Galuh pun pergi menemui nenek sihir
dan menceritakan semua itu kepadanya. Lalu, nenek sihir berubah menjadi seekor burung untuk mencari Raden Inu. Raden Inu yang sedang mencari tunangannya, tiba-tiba datang seekor burung. Ke kiri, ikuti aku. Raden Inu pun mengejar burung tersebut. Tanpa sepengetahuan Raden Inu, jelmaan nenek sihir itu menjerumuskan Raden Inu ke jalan yang salah. Saat berlari, Raden Inu pun berhenti berlari saat melihat seorang kakek yang sedang bersandar di pohon. Lalu Raden Inu pun bertanya kepada kakek itu, "Kek, kenapa kau pucat sekali? Aku tidak makan selama 3 hari, nak." "Oh, kalau begitu ambil saja bekalanku." "Oh, terima kasih banyak, nak." Dan kakek itu pun bertanya kepada Raden Inu. Dia menceritakan semua tentang dirinya yang sedang mencari Cendrakirana. Raden Inu pun juga menceritakan tentang dia mengikuti gagak yang bisa berbicara itu. Tanpa disadari, kakek mengayunkan tongkatnya ke arah gagak itu. Gagak yang jatuh pun berubah menjadi nenek sihir kembali. Ternyata sang kakek itu adalah orang yang sakti. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Cendrakirana di desa Dadapati. Sesampainya ia di desa Dadapati, ia berhenti di sebuah pondok kecil untuk meminta minum. Ketika hendak meminta minum, betapa terkejutnya Raden Inu melihat ternyata ia berhenti di rumah orang yang merawat keong mas. Nenek itu pun dan Cendrakirana terlihat kaget dan bahagia melihat kedatangan Raden Inu. Pertemuan Raden Inu dan Cendrakirana membuat kutukan Cendrakirana terhampas bebas. Lalu, mereka pun kembali ke kerajaan Daha. Cendrakirana menceritakan semua kepada ayahnya. Karena takut dihukum, Dewi Galuh pergi jauh dari kerajaan Daha dan tak pernah kembali lagi. Akhir cerita, Cendrakirana dan Dewi Galuh hidup bahagia. Sang nenek yang merawat Cendrakirana pun ikut dibawa ke kerajaan Daha.